Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja. Alhamdulillah. Ini saya baca kitab teksnya Mbah Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabi at-thahirin ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tepireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Bunyai. Kemudian wonten beberapa cucu Kiai Hasyim semuanya yang saya hormati. Dan yang saya hormati Dr. Musta'in Syafi, yang saya hormati semua Gus Fahmi, semua yang saya hormati. Saya langsung ke jadi saya ulang lagi ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim itu rosinya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat, dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu. Saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat unut, gandul apa? Keramat. Saya yakin andekan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaca punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andekan Mbah Hasyim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, adanya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga gak bagas Mbah Hasyim. Andekan orang Mbah Hasyim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbah Mas Somali yang ngarang Sorok, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan bagi bagas Mbah Hasyim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, pondok di pabrik, istaqobala wa minamikum taqobal ya kan. Sana. Ini kan sehingga nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngetikan Al-Laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi yang kurang ajar itu muridnya doya'ahu ashab. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les. Akhirnya indiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu. Aku pengen hafal Quran, pengen hafal Fatihah. Dan itu kesampaian.
Beliau dulu dekat sama Mbak Dana Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama Zuriyah Mbah Sam. Ini ada Lek kalau manggil Lek Laili. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong nggak lebih sepuh kok ngongkon itu kan nggak sopan itu. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alpa dari Mahatali. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur. Dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wa sahbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa baina syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wa ala ali wa sahbi asma'in. Selain males ya khutbah sing engkek, juga gak tipikal orang engkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah. Bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Jika Mbah Hasyim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu mergo hafalane mau ajmain. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoknya ngarepin nun, Rabbil Alamin, Mursalin, Ajmain. Itu santri kriminal. Itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Mustaqim itu tidak saya luluskan di Mahatali. Karena ngelafatkan Ajmain orang Jawa itu ora paham. Jadi Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa baina syiah fa inna nukrimu jami'as sahabah. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada bermuta'alim, kebetulan saya kaji itu an-nawr robek. Karena itu cara saya memarahi Mahatali di sini nanti. Marahi itu bagus. Karena kadang-kadang ilmu itu disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampai bisa ngecek di Fadhailus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya Masya Allah, gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yasumu annahu nabiyyun yaqulu kama yaqulul abdu, ini tahu orang yang mengira dirinya nabi tapi kalau makan tidak priayi seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks menghentikan wa ayu abdin a'badu minhu, siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya. Muridan bidzalika abdullah, beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi. Yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah. Tidurnya ya ibadah. Nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah. Huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah, harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri ini satu liga. Iya, kalimat sepenting itu enggak ada penjelasan. Enggak ada takdir. Yang keliru semoga gurunya. Nah, enggak perlu pengasuh, enggak berani. Nah, sehingga
kata Sayyid Zabidi, hadil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana begini, Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad, sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalal sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau, sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 kasihatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal. Dalam konteks ilmu ya. Jadi dalam konteks mujarrofat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersang. Ini kata saya jadi, bukan kata saya yang mengarang kitab-kitab. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Ya, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sohib. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa injalla qadru yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi jalla qadru tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barokatis salat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burda. Da'mat da'at nasara fi nabi. Misalnya muji Nabi sakar-karep tapi tidak ninggalo sira ma ing perkara da'at nasara fi nabi. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu da'mat da'at nasara fi nabi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu gak terjebak paham Nasrani, silakan muji Nabi tinggi-tingginya. Fansubila adatihi masita min musarafin fansubila qadrihi masita min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu khaddun fa yuqiba an gunatikun. Jadi ini Mahatali bukan anak-anak. Jadi saya dulu dikasih Gus itu siapa pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak-agak tukaran. Kitabnya Mbak Hasyim agak serius saya belajar tentang Al-Jasus Antahrimin Nagos, karena saya punya yang dari Maktabah Musia sudah geger sama saya pakai Mas Kemambang itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu suami seri tarungnya itu. Tapi gak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun. Ya sekarang biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada catat sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sana di Termas itu. Mbak Hasyim itu mau ke Termas sama Mbak Dimyati, semua kentong duduk di sterilkan. Karena yang datang Mbak Hasyim yang ngaramkan duduk sama kentong. Itu Mbak Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan duduk, berarti sehidup. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah duduk kalau dilirus datang. Oh ternyata akal-akalan. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kalau dilirus datang Mbah Gendong kalian beduk mau aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugunya mau saking goblok ya terserah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab, saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbak Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajma'in. Kata ajma'in itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil.
Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi. Ya, jadi ini karakter sih. Ya, sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah. Karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya tiba berjanji itu punya kualitas luar biasa itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini, dijawab oleh tiba berjanji oleh Simtu Duror bahwa bapaknya Nabi luar biasa. Sebagai fala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang qulunun wa aslabi tahirati ila arhamis tahirati sakit hatta akhrajani wa min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat saratun saranuru nubuwati fi asari qurarihimul bahya wa badarabatuhu fi jabini jaddihi abdil muttalibi wa ibnihi. Semua itu maklumat. Sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambah sifat al-a'rad al-basar. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdal Nabi Muhammad sedang dahar. Karena dengan dahar itu ada nafsu rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Enggak jelas untuk apa, untuk mumpung gratis. Enggak ada ibadahnya sama sekali gitu. Enggak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam ila rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeg. Tapi kalau seorang nabi itu madeg karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Jika Nabi Isa disifati Allah kana yakulani. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu. Jadi ya sudah seperti saya di sini jauh-jauh dari Rembang ke sini ini jaga kualitas adab. Mau diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim kayak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bule saya karena sama-sama cucu. Ya cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitas. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu dong, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak matal ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya kan anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Nggak anak-anak aja disuruh jawab, muridnya jadi. Iya kan anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata
Ulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iya karena butuh. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iya karena. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal gak? Jadi kelihatannya hanya sederhana. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iya karena butuh kulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah, Muhammad katakan iya karena butuh. Akhirnya Nabi menirukan iya karena. Memang iya karena butuh dawe Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah, itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu yang bengkok agak lurus, itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dipotong itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah, saya sebagai kiai Anda bilang, Cung celokno Zaid, Cung aja nyeluk Zaid. Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana mamfa'atana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, mamfa'atana min marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin. Yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya mamba'atana min marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah. Itu ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Itu gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning. Ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau yang mengatakan orang sekali Said Muhammad, sekali Bashim, sekali Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Bashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal. Jadi ya bikin mukaddimah sekaligus maklum. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumen, termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang karena dulu
teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Ki Fauzan. Dulu teman dekatnya Mbah Hashim itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbak Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbak Bedowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbak Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbak Sahal. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim ada tulisan tangannya Mbah Hashim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hashim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hashim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hashim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-Gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja supaya. Karena tadi Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil. Dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hashim baca Bukhari, beliau datang ke sini. Kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hashim adalah tokoh yang luar biasa. Ketika hadara majlisahu syekhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini ke Tufir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi ya tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdu. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Nahu. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak. Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Naur Robe. Tidak supaya ngerti betapa Mbah Hashim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca 37 mulai warrobi ayusah kama yakol. Ya anak-anak kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 anak urobek dan di warobek. Ya anak urobek dan di yang warobek. Ayusah kama yakrohu qabla khifdihi tasihan jayidan. Imma ala syekhi aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfaduhu. Ba'da dzalik hifdhan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi tikrara muwadhifin. Terus saat terusnya waqad taqaddama annal ilma la yukhadu minal kutub fa innahu min adharril mafasid.
Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditafsirkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adoril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati. Ada santri gak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun Mingkul Lida. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbala wa minna minkum, akhirnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda, tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda, harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna Fid Dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu Isfa'u lil Mukhtar sebetulnya itu, karena Isfa'u nyafaat ya sira kabeh lil Mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal Mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer Mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafaat ya sira kabeh lil Mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, hal gitu itu ini pesnya Mbah Hasyim. Murid itu harus menasih bacaannya. Ayu sahiha ma yaqra'uhu qabla khifdi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutqinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorokan. Mulai diantaranya setujunya orang alim-alim tok. Ya enak mumpung nampa sorokan iso ngamuk lah. So. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang. Utamanya sama Mbak Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini, apa Pak Rozikin? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok Jawa. Tapi ya nggak apa-apa, jeneng nggak pakai, nggak pakai, nggak jelas. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun itu kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mbah Tali itu enggak berani. Wong tak bodoh ini boroh-bora kan gitu. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warabe ayu sahhiha ma yaqra'uhu qabla khifdihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khifdihi. Takrora muadzifin atau tikrora muadzifin sama itu masternya. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adarril mafasid kata. Jadi enggak boleh anak-anak baca mandiri. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tarjiman ditanyakan hukumnya. Gus maknane lam tarjiman apa? Bareng tak delok jebule bab lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tarjiman. Dadi lam taro ora ning ali sapa marah adamane geteh. Oleh takok Gus lam tarjiman maknane apa? Ya bingung ngene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto Imriti dibaca apa? Umaryoto bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang gak bisa ngaji Gus Umaryoto udah teko maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang gak bisa baca Imriti dibaca apa? Umaryoto. Jadi saya punya kitab Qiro As-Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang banyak. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu korik-korik yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin. Terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh gak boleh
meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da, dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah kula gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang. Wis kadung isin. Terus kadung isin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok manane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena go alu. Asline wis isin. Wal arti lan bom. Guru itu bingung wal arti kok bom. Bareng didelok jebule bumi. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mongkote sapane wong saraka nyolong sapa man albedo tangi anduk. Aduh gurune mulai bingung. Cung mosok beda manane anduk. Jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Anjay. Kita berdua, guys. Pengangguran sukses. Iya. Aman motornya. Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal-usul di karangnya Nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi, kila datang ke Sidina Umar, wakila datang ke Sidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya, apalagi saya." Terus ada kenapa? Terus dia baca Inna huwa bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak, seorang musyrik juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur tuh Sayyidina Ali ngutus Abdul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama Nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abdul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu bari'un aidon. Nah, Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak. Ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abdul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya, Bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum, langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, duhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min ad-darril mafas. Jadi ini pesennya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqad taqaddama annal ilma la yukhadu minal kutub fa innahu min ad-darril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya manta alama bila syai'in fasaykuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min ad-darril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan. Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira iduannya juga. Makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya lah. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya tidak ada Quran, kita tidak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Disarankan ke sini pakai bawa pacar. Ya dengan atribut
Seperti makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena beliau diuji Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tujuan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu lho. Bapak saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rodok keramat. Biasanya itu tanah yake. Memang buyut saya tanah yake. Mbah Hasyim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune sira iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmu, dhisik mbahku iku kedonyan. Mulane warisane akeh. Ya ribet. Ribet gak kira-kira? Dan dia tidak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik wedonyan kerja keras, buktine warisane. Akeh yo ana sapi ana pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Wiling-wiling nek mati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah itu kanca kula nganti sepuh wedhus kada. Mergo mamin nabiyyin illa waqatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti diawel ngono. Sebelah bagus seneng wedhus. Jadi gara-gara alim kan mesti macane nganggo ilmune. Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula, jadi cara berpikir ekonomis. Golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim modok Mekah jare, Mbah Hasyim seneng plesir. Buktine taune Mekah. Ribet. Mbah kerja ning Bin Laden, woi ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung. Nah, ini melani Gus Isom luar biasa beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ya Sus. Kowe salah paham yo karepmu ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim iki hak ngamuk. Jadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yamin nah. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai. Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Gue sekali-kali neng-neng itu anaknya jenenge ana Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyi. Dan ya lu yo nabi gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka boleh sekali-kali gus-gus istrinya. Dan ya Yusua, Yasha. Jadi status itu karena anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama orang kayak Mbah Hasyim itu dicari-cari Mbah Hasyim itu turunan mana sih kok sampai stop itu. Hanya diketahui Hasyim bin Asy'ari bin Waqid terus bin Anusarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasm. Jadi kalau versi di dokumen Nasm itu kalau nggak salah itu Mbah Hasyim bin Asy'ari ya, bin Waqid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya bukannya wah ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan sederhana. Kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku bapakmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti bapak ya ora gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang. Hafal Quran anak niru bapak keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan nggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub itu nama lainnya
Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Makanya saya itu orang yang paling fanatik. Kalau suwun jenengan sing suci. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmat. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus ke perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Ya, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jam. Berarti minum kopi hanya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane gubernur banyak. Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi bukan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pengiran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo Rogen misalnya bila wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enak wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bar. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe tak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki nang akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah ate. Yes, ono kira-kira gitu. Lha iku latara undang pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu. Iki mulane kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih lihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Gue nanti melihat dia pejabat. Karena saya takut saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus
Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus lihat sampean ini wong sembuh. Jalalan barang itu sudah mukmin plus. Jadi rasa dikei ketu pinter gue jalalan. Jalalan budul bisa gaya. Budul ora ono maknane. Oh anu kagir wong bisa maca kitab kok. Jos. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lulu siapa? Al-Majusi. Abu Lulu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang enggak. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lulu Al-Majusi, Gulamul Mughirah, dia budaknya Mughirah. Majusi, ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngendikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuli biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud gue, kira-kira rawani masuk anakku yang mlebu neraka. Dia di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia senang, dedamnya kesampaian. Syukur lah langsung matanya aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya jan wong ngantuk. Otak kita ini sudah PKI lah. PKI alus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, tidak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sana. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saifuna satrusé arroqimunas yang rukuk. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane coba misalnya kena akhirat terus video disetel pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Jadi pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene ku wayo. Wong terekam kabeh. Ora sini-sini wong. Terus apa idola sing duwe warga sing tumpakane Alfa sekretaris salih. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100 ribu. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau ada sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau ada sholawat, tapi pakai orang tahu pengen melarat kok. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim ini, almarhum aman ahabba hada tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya naik dewi nak. Harus pokoknya seneng Nabi Suwargo. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik masalahnya dewe mu almarhum aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue yang oleh sana muni seneng aja Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu.
Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar. Partai wong kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Warung tutup dipoling mbek malaikat. Oleh orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Tapi sudah. Diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ada jaminan ya saya sama misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kalau didosa wis kadung dosa wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali ku langsung mergo ibadah akeh boten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali ku sederhana. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara itu. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda kan? Jadi resepnya mengenai saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya toh kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wae yak ngono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Bayangno iki. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira darani karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira gak jawab deh. Goblok kritik harus. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah yang ngono wayahe manggil. Dadi ya anggere jam 8 wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala falam pun teng mriki. Itu sudah dadi wali. Oh, itu saya buat tiru tapi kawin. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no? Lho mangkel gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 pun buka tuh. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus menjadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur, pikir ya mari wali. Kok kan loro, pikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali mubarokah di bojo. Jadi ya jalur jadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti di akhirat aja mesti. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silahkan baris sing wis baris sing wedok nek. Bahaya, bojone nganti kegawa napa? Masyhur jadi cerita-cerita wali. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan sami. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja, kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu
nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukun saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya, orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya, kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua benci rumah. Kapitalistik, PKI lah, kirani yang Cina yang mau fasek-fasek neng dalan, yang gue jalan ngalor itu. Jadi dulu itu kalau para nabi itu mau faham limiladun kawaliya ya. Ya, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake wis min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham dadi ora usah. Ora usah cara Gus Bak ra apa. Ora usah tak arani ra apa, wis mbok lakoni. Makanya kalau suwun sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, ya, melok partai Gerindra, ya Golkar, ya PDI,
Astagfirullah. Enggak ada. HP-nya Oba, Adek. Oba. HP. Oh, ireng jam aja. Aduh. Oh, lah. Ireng lho. Aku kok gitu. Oh, aku ning ngene. Ya, biar. Kali yang mana? Ya, saya balik. Ah, delok rek. Pancak. Wis kawas lah kowe. Kowe jago. Ya lah gur ngene iki cah kowe cah. Apa? Gur nang kene ora nggo cewek ngono. Kentan iki. Rampung. Wis balik mana. Foto lo dene iki. Ayo, bro. Lah, ya ini lo, Cok. Anjing apa ora? Bisa aja. Iya, balik. Nakal itu. Lha kok malah perusahaan kan jadi Osman. Bagus. Wah. Ini balik. Pas pelan lah, Gus. Hah? Ya mungkin bar ngelatih jamet-jamet no. Bar ngene-ngene, Mang. Oh, siap. Oke. Besok kira ya, Mang. Walah, kakak. Ojo lah. Jamet kuprai. Iya, Mbak Jago. Makane nggo pempes. Balik. Gus, ngupit lo. Mlebu ki lo wong iki dhuwur 5.000. Limbat 2.000.